Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Zulia Hamida di channel YouTube Zulia Hamida. Oke, kali ini Lia mau sharing ya, bagaimana langkah tips sukses untuk bisa tembus trip lewat MCI. Pastikan teman-teman menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke, siap ya? Jangan lupa subscribe ya, agar kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terbaru. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman sekalian, apa sih rumus untuk tembus trip di MCI? Teman-teman harus tahu kalau di bisnis MCI, teman-teman bisa mewujudkan impian untuk keliling dunia. Kalau misalnya teman-teman ingin umroh, kendaraan MCI adalah tepat ya, kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda untuk umroh. Bagi teman-teman yang ingin impian untuk pergi ke Korea atau ke Dubai, sangat pas dan cocok ketika teman-teman mau fokus menjalankan bisnis ini. Apalagi sekarang promonya dari tanggal 5 Februari sampai tanggal 31 Mei itu adalah promo 3 negara, yaitu adalah Korea, Dubai, dan umroh. Bagaimana caranya tembus trip? Khusus untuk teman-teman yang memang betul-betul mau tembus trip, silahkan ikuti 2 tips ini. 2 tips yang sangat membuat ya teman-teman bisa mewujudkan impian teman-teman untuk tembus trip di MCI. Walaupun misalnya sekarang corona bukan menjadi alasan teman-teman untuk tidak mempunyai impian keliling dunia. Kenapa? Karena di MCI walaupun misalnya teman-teman tidak berangkat ya, itu tidak hangus tiket yang teman-teman terima, tapi itu akan diuangkan ya, bisa diuangkan. Dan seperti yang Lia rasakan ya, alhamdulillah ketika misalnya Lia tidak berangkat dengan alasan hamil pada saat sebelum corona, itu tidak hangus ya, tapi bisa diuangkan. Jadi enaknya tembus trip itu bisa menjadi poin plus ya, ketika teman-teman ingin menawarkan ke orang lain, terus teman-teman sudah merasakan prestasi MCI, orang-orang akan merasa wah ini orang kalau saya gabung di sini saya bisa sukses, karena melihat pribadinya kita ya sudah sukses dan merasakan sukses di MCI. Nah, 2 tips ini adalah yaitu teman-teman kuasai dan aplikasikan. Yang pertama adalah 7 kebiasaan victorious person, dan yang kedua adalah mengaplikasikan 5 basic steps. Apa sih itu? Silahkan teman-teman simak. Jadi yang pertama adalah 7 kebiasaan victorious person. Bagi member MCI, 7 kebiasaan victorious person ini sudah sering didengar, bahkan mungkin sudah masuk beribu-ribu kalimat 7 kebiasaan victorious person. Tapi ya, biasanya member MCI itu tahunya 7 kebiasaan victorious person, tapi mereka tidak mengaplikasikan ya. Jadi pastikan teman-teman ketika tahu apa sih 7 FP itu, victorious person itu, teman-teman langsung aplikasikan. Nah, 7 kebiasaan dari victorious person itu teman-teman perlu tahu bahwa kebiasaan ini yang dilakukan para orang-orang yang sudah jadi elite diamond atau orang yang sudah sukses di bisnis MCI. Itu yang mereka sering lakukan sehingga mereka bisa sukses di bisnis ini. Nah, yang ini juga yang saya lakukan ketika saya menerapkan 7 kebiasaan victorious person dan 5 basic step. Alhamdulillah ya, saya bisa merasakan tembus trip lewat bisnis MCI. Yang pertama dari 7 kebiasaan victorious person itu adalah teman-teman menggunakan minimal 3 produk MCI ya. 3 produknya itu apa? Terserah teman-teman, apapun yang teman-teman sukai dari produk MCI. Jadi misalnya produk yang Anda suka yaitu kalung anti radiasi, karena kalau main gadget pasti pakai kalung. Atau teman-teman rutin ya memakai Biomini, jadi haus minum air Biomini. Atau teman-teman bisa memakai setiap hari ya, misalnya minum glukola. Itu 3 produk MCI.
Atau misalnya teman-teman yang mau kecantikan, fokusnya kecantikan, bisa sharekan nano spray. Jadi dengan menggunakan 3 produk secara rutin ya, Anda akan merasakan manfaat dari produk yang Anda rutin pakai ya. Kalau misalnya Anda mau men-sharekan tentang manfaat produk MCI tapi Anda sendiri tidak menggunakannya, otomatis calon pembelinya teman-teman akan bertanya-tanya, wah gimana kita mau beli, dianya saja tidak pakai rutin. Jadi pastikan Anda memakai rutin produk dari MCI supaya Anda merasakan manfaat dan menceritakan manfaat yang Anda rasakan ke orang-orang yang Anda kenal atau tidak kenal. Silahkan di-sharingkan sebanyak-banyaknya. Itu dia. Terus 7 kebiasaan yang kedua adalah melakukan promosi ya minimal 10 kali sehari. Kalau Anda baru promosi 1 kali sehari terus bertanya, wah kenapa saya belum closing? 1 kali dalam 1 hari ya, itu belum masuk kebiasaan Victor's Person. Karena di kebiasaan Victor's Person rumusnya itu harus menginformasikan, memposting ya. Kalau ibarat kata teman-teman sosial media, posting gambarnya itu 10 gambar 1 hari. Kalau baru 1 sampai 3 gambar itu belum masuk dari 7 kebiasaan Victor's Person. Jadi minimal 10 gambar ya. Mau itu pagi 2 gambar, siang 2 gambar, malam sore 2 gambar, terserah waktu kosongnya teman-teman. Yang pastinya dalam 1 hari itu usahakan teman-teman memposting atau men-sharekan 10 gambar promosi ya. Terserah teman-teman juga mau ambil kopasnya sama orang lain yang bukan menjadi tim jaringannya teman-teman, bisa share gambarnya ya. Tapi dikopas dulu gambarnya, di copy dulu di galeri, kemudian di-sharekan. Jangan langsung share. Kenapa? Karena bahayanya ketika Anda langsung share gambar orang lain sementara orang itu punya nomor kontak WA di dalam statusnya, ya secara otomatis sebenarnya Anda mengiklankan siapa? Mengiklankan diri Anda atau mengiklankan orang lain ya. Ketika Anda ingin dikenal sebagai member MCI, maka usahakan iklannya itu murni dari teman-teman status yang di copy. Itu dia. Oke. Nah, jadi harus promosinya 10 hari ya. 10 kali ya per hari. 10 gambar per hari. Nah, 7 kebiasaan yang selanjutnya adalah yang ketiga, teman-teman presentasi minimal 1 kali sehari. Maksudnya seperti apa ya? Teman-teman sekalian, ketika teman-teman presentasi ya, menjelaskan tentang manfaat produk dan bisnisnya, itu dianggap baru presentasi. Tapi kalau teman-teman baru men-sharekan tentang manfaat saja ya di sosial media lewat status, itu bukan dianggap presentasi. Presentasi itu ketika Anda misalnya menelpon atau chattingan WA langsung ke calon pembelinya teman-teman, itu dianggap presentasi 1 kali sehari. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya calon target, ya usahakan telepon, tanyakan tentang manfaat produk dan tanyakan tentang promo-promo produk yang terbaru dari MCI. Itu. Yang keempat, yaitu dari 7 kebiasaan Victor's Person adalah meningkatkan kapasitas diri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ilmu yang banyak, secara otomatis teman-teman juga beriklannya juga itu lebih enak dibaca. Tapi kalau misalnya kapasitas ilmu teman-teman itu sedikit, terus teman-teman malas belajar ya, otomatis ilmu yang Anda miliki ya sebatas itu saja itu. Jadi usahakan mengupgrade kemampuan kapasitas diri lewat online atau offline ya. Misalnya lewat offline teman-teman baca buku tentang bisnis atau tentang apa saja ya yang kaitannya tentang bisnisnya teman-teman sekalian. Terus selanjutnya kalau lewat online teman-teman bisa lewat buka YouTube. Apatah lagi sekarang di MCI ya, teman-teman bisa membuka mengikuti acara-acara setiap minggunya, yaitu di webinar setiap hari Sabtu sore. Teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses. Kenapa? Karena ketika Anda
menerima atau belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses, artinya Anda mempercepat kesuksesan Anda. Misalnya orang yang sudah sukses itu dia harus menempuh 5 tahun baru sukses, tapi karena Anda mempelajari pengalaman suksesnya, mungkin waktu 2-3 tahun Anda bisa lebih cepat sukses karena Anda belajar dari pengalaman orang sukses itu. Jadi dengan Anda mengupgrade kapasitas diri, kemampuan diri, ya secara otomatis teman-teman bisa lebih cepat sukses di bisnis MCI. Nah, salah satu cara mengupgrade kapasitas diri ya bisa mengikuti kelas-kelas yang ada di dalam grup-grup teman-teman sendiri ya. Misalnya kelas isi otak kalau ada di grupnya. Selanjutnya adalah yang kelima, menghadiri dan mengikuti setiap pertemuan. Jadi kalau ada acara VIP di kota Anda, ya pastikan hadir dalam pertemuan itu. Jadi jangan melihat siapa yang jadi pembicaranya, ya walaupun misalnya tidak kenal dengan pembicaranya, teman-teman hadir saja karena pastinya ilmu yang disampaikan itu sangat berguna untuk Anda. Jadi ketika ada pertemuan silakan hadir. Ya, itu adalah salah satu 7 kebiasaan Victorious Person, yaitu hadir pertemuan. Yang selanjutnya adalah mempraktekkan 3 prinsip dasar, yaitu edifikasi, konsultasi, dan no cross line. Apa sih 3 edifikasi itu? Nah, jadi kalau 3 prinsip itu, yang pertama yaitu edifikasi, artinya memberi nilai tambah ke upline Anda. Misalnya ketika Anda punya calon target tapi Anda tidak tahu menjelaskan tentang bisnis MCI ke calon pembelinya teman-teman, ya teman-teman bisa menginformasikan upline Anda untuk menjadi Anda sebagai penghubung antara calon pembeli Anda dan upline. Tetapi sebelum mereka bertemu, pastikan Anda melakukan edifikasi, yaitu mengenalkan prestasi dari upline Anda ke calon pembeli. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah ketika calon pembeli Anda ketemu dengan upline, ya mereka sudah ada chemistry, ya calon pembeli Anda ini sudah meyakini, wah upline ini hebat, saya betul-betul harus belajar dari dia karena saya dengarnya dari si A misalnya. Tapi kalau misalnya Anda belum mengedifikasi upline Anda dan Anda mempertemukan dengan calon pembeli, ya secara otomatis ya calon pembeli Anda akan masuk ilmu yang di-sharekan dari upline masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ibarat kata ketika upline Anda misalnya adalah artis dan calon targetnya sudah kenal artis itu, ya otomatis ya calon pembeli itu akan merasa, wah saya merasa wah sekali karena bertemu dengan upline yang berprestasi, yang artis itu gitu. Jadi berusahakan melakukan edifikasi. Terus melakukan konsultasi juga ya. Kalau mau sukses di bisnis MCI, usahakan kita konsultasi dengan upline yang mengajak kita di bisnis ini. Jadi kalau misalnya menganggap, wah upline saya yang ajak saya misalnya dia tidur, tidak mau menjalankan, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau Anda punya upline tapi tidak memberikan Anda motivasi, tapi silahkan cari upline di atas upline-nya untuk mendapatkan informasi-informasi baru tentang bisnis MCI. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sukses hanya karena upline Anda tidak semangat, ya. Bisnis MCI itu bukan bisnisnya upline, tapi bisnis Anda sendiri. Jadi pastikan Anda untuk belajar dari upline di atas upline Anda. Maksudnya nenek upline ya. Saya sendiri upline saya tidak fokus ya di bisnis ini. Apakah saya menyerah? Tidak teman-teman ya. Saya naik ke nenek upline untuk mendapatkan informasi-informasi baru tentang MCI. Itu dia. Jadi rajin saja konsultasi, curhat tentang apa saja lewat upline boleh ya. Asalkan jangan curhat tentang pribadinya teman-teman. Curhatnya itu tentang MCI pastinya. Terus no cross line, maksudnya apa? No cross line itu artinya teman-teman kalau curhat ya, curhatnya sama upline ya, konsultasinya sama upline,
bukan curhatnya sama yang bukan satu jaringan dengan jaringannya teman-teman sekalian. Itu karena yang berbahayanya apa, ketika Anda sering curhat sama yang bukan jaringannya teman-teman, itu bisa membuat Anda menjadi pindah jaringan. Itu yang dibahayakan ya. Jadi tidak boleh curhat tentang MCI itu sama yang bukan tim satu jaringan dengan Anda. Jadi no cross line ya. Kalau mau curhat silahkan curhat sama upline Anda atau curhat sama nenek upline Anda yang teratas. Itu dia. Terus yang selanjutnya adalah yang terakhir dari 7 kebiasaan victorious person adalah teman-teman harus berpikir, bersikap dan berkata positif ya. Apa yang Anda ucapkan itu akan menjadi doa. Jadi pastikan Anda berkata yang baik. Apa yang Anda mindsetkan, apa yang Anda pikirkan itu akan terbentuk. Alam akan mendukung apa yang Anda pikirkan. Jadi pikirkanlah hal-hal yang positif. Hilangkanlah pikiran-pikiran negatif. Dengan cara apa? Teman-teman bisa nanti saksikan video saya tentang rumus lintasi supaya bisa membuat pikiran Anda selalu positif. Nah, jadi itu adalah 7 kebiasaan victorious person yang teman-teman bisa aplikasikan dalam keseharian Anda ketika Anda ingin tembus trip di bisnis MCI. Oke, di bisnis MCI itu semua orang yang join itu diberikan waktu 4 bulan ya. Tidak ada waktu yang ada satu orang diberikan waktu 2 bulan, 1 bulan, tidak ada. Semua rata 4 bulan. Semua rata dimulai dari 0 poin sampai poinnya itu mencukupi 19 kanan 19 kiri, itu akan tembus trip Korea. Kalau 2 ID yang tembus 19 kanan 19 kiri akan tembus tiket Dubai. Tapi kalau 3 ID Anda tembusnya 19 kanan 19 kiri, Anda bisa dapat tiket umroh. Itu. Jadi semua punya kesempatan ya untuk tembus trip di MCI, tidak mengenal latar belakang ya. Apakah latar belakang pendidikan Anda SD atau tidak punya sekolah sama sekali, tapi kalau Anda memenuhi syarat poin dari tripnya MCI, Anda berhak mendapatkan trip di bisnis MCI. Itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, selain 7 kebiasaan victorious person, teman-teman harus mengaplikasikan 5 basic step. Apa sih 5 basic step itu? 5 basic step itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman selalu menyaksikan video-video di channel YouTube Zulia Hamidah. Terima kasih karena Anda sudah menyaksikan video hari ini. Pastikan Anda menyaksikan video selanjutnya ya. Salam sehat, salam sukses, dan salam optimis selalu. Better Life with MCI. Assalamualaikum.